Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Syafariana, NIM 312310 dalam tugas data mining. Halo semuanya, selamat datang dalam sesi Machine Learning kita hari ini. Kali ini kita akan membahas salah satu teknik assemble paling kuat yang sering menjadi senjata rahasia para data science untuk memenangkan kompetensi dunia, yaitu boosting. Kita akan melihat bagaimana konsep ini mampu mengubah model yang lemah menjadi model prediksi yang sangat kuat. Pertama itu, apa itu boosting? Jadi sebenarnya boosting itu, bayangkan Anda sedang menghadapi masalah yang sangat rumit. Alih-alih mengandalkan satu orang ahli saja, Anda mengumpulkan sekelompok orang biasa, lalu meminta mereka belajar secara bertahap. Orang kedua memperbaiki kesalahan orang pertama, orang ketiga memperbaiki kesalahan orang kedua, dan seterusnya hingga menghasilkan keputusan kelompok yang sangat cerdas. Di sini ada konsep weak versus strong learner. Dalam machine learning, kita akan mengenal istilah weak learner dan strong learner. Weak learner adalah model sederhana, misalnya pohon keputusan pendek atau dedication stem yang akurasinya mungkin hanya sedikit lebih baik daripada tebakan acak atau koin keberuntungan. Namun esensi dari boosting adalah menyatukan perbedaan tersebut, memiliki sinergi esensial. Kumpulan model lemah ini digabungkan untuk membentuk satu strong learner dengan tingkat akurasi yang sangat luar biasa tinggi. Di sini boosting bekerja dengan prinsip kesatuan dalam perbedaan. Weak learner itu model sederhana seperti dedication stem yang memiliki akurasi sedikit lebih baik dari tebakan acak. Yang kedua itu ada strong learner, itu kombinasi dari model lemah yang menghasilkan prediksi yang sangat akurat. Terakhir itu ada sinergi. Setiap model baru ditambahkan untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Dan itu slide selanjutnya. Mengapa menggunakan boosting? Pertanyaannya itu, mengapa kita harus repot-repot menggunakan teknik ini? Alasan utamanya itu ada dua, yaitu akurasi tinggi. Akurasi tinggi itu boosting sangat andal dalam menangani pola data kompleks yang gagal ditangkap oleh model tunggal. Yang kedua itu reduksi bias. Algoritma ini dirancang khusus untuk meminimalkan error akibat bias, hingga model kita tidak terlalu menyederhanakan masalah yang ada di dunia nyata. Slide selanjutnya itu ada bagging versus boosting. Untuk lebih memahaminya, mari kita bandingkan dengan teknik sejawatnya, yaitu bagging. Seperti pada algoritma random forest. Pada bagging, model-model dilatih secara paralel dan mandiri, lalu hasilnya dirata-rata. Sedangkan pada boosting, prosesnya berjalan secara sekuensial atau berurutan. Model baru tidak dibuat dari nol, melainkan dilatih khusus untuk mengoreksi kesalahan atau error yang dibuat oleh model selanjutnya. Slide selanjutnya itu cara kerja reduksi error iteratif. Bagaimana visualisasi proses koreksi ini? Seperti yang bisa Anda lihat pada grafik, pada iterasi awal atau mulai, tingkat error total masih sangat tinggi. Namun seiring bertambahnya iterasi, algoritma memberikan bobot lebih besar pada data yang salah diklasifikasikan sebelumnya. Akibatnya, pada iterasi ke N, total error menurun secara drastis karena model semakin fokus pada area-area data yang sulit. Slide selanjutnya itu ada algoritma boosting populer. Itu ada beberapa variasi algoritma boosting yang sangat populer saat ini. Pertama ada BOS yang fokus pada manipulasi bobot data. Lalu berkembang menjadi gradient boosting yang menggunakan prinsip gradient descent untuk
Minimalkan loss function. Dan yang paling primadona adalah SG BOS, serta lag GBM, yang menambahkan teknik regularisasi dan optimasi komputasi tingkat tinggi sehingga proses training menjadi jauh lebih cepat dan tangguh terhadap overthink. Selanjutnya itu ada perbandingan utama. Perbandingan utama itu ada algoritma, fokus utama, dan kelebihan. Algoritma itu ada BOS, Global Data Works, sederhana, dan parameter. Algoritma GBM itu fokus utamanya gradient descent, kelebihannya sangat fleksibel berbagai load function. Algoritma SG, BOS itu optimasi dan regulasi, kelebihannya performa tinggi anti overthink. Algoritma like GBM itu fokus utama kecepatan dan stabilitas, kelebihannya cepat pada dataset skala besar. Di sini salah satu itu ada kelebihan dan tantangan. Meski akurasi prediksinya mendekati sempurna, kita harus ingat tantangannya. Karena prosesnya yang sekuensial atau berurutan. Waktu komputasi yang dibutuhkan cenderung lebih lama, dan model ini cukup sensitif terhadap data yang kotor atau noise. Namun karena performanya sangat luar biasa, boosting telah diterapkan secara luas di industri nyata. Mulai dari analisis risiko kredit di perbankan untuk prediksi gagal bayar, prediksi penipuan, efek atau kredit dari luten, hingga sistem rekomendasi pada platform e-commerce raksasa. Ini ada contoh penerapan nyatanya itu ada analisis risiko kredit itu memprediksi kemungkinan gagal bayar dan operasi sensitif, mendeteksi penipuan, mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara real-time di perbankan. Terakhir itu sistem determinatif digunakan oleh commerce untuk menyarankan produk yang tepat bagi pembeli. Untuk dokumentasi, Canlearn merangkum dengan indah tujuan dari Assemble Learning adalah menggabungkan prediksi dari beberapa estimator dasar guna meningkatkan tahanan dan generalisasi melampaui kemampuan model tunggal. Sekian dari saya mengenai materi boosting. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.